Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatun Nurmandia dengan NIM 2017 202285 dari kelas 3 Perbankan Syariah F. Akan menjelaskan tentang statistik terapan dengan tema peranan statistik dalam penelitian, identifikasi data, serta perbedaan antara populasi dan sampel. Yang pertama, peranan statistik dalam penelitian. Apa sih peranan statistik dalam penelitian? Yang pertama, alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Dengan demikian, jumlah sampel yang diperlukan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Yang ketiga, teknik-teknik untuk menyajikan data, sehingga data lebih komunikatif. Teknik-teknik penyajian data ini antara lain tabel grafik, diagram, lingkaran, dan piktogram. Alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Dalam hal ini, statistika yang digunakan antara lain korelasi regresi, t-test, ANOVA, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada identifikasi data dalam sebuah penelitian. Apa saja sih yang diidentifikasi dalam data sebuah penelitian? Yang pertama ada korelasi. Korelasi menunjukkan bagaimana dua variabel berubah nilainya dari waktu ke waktu, tetapi tidak memberitahu kita apapun tentang apa yang menyebabkan satu variabel berubah jika variabel lain berubah. Yang kedua, regresi statistik. Regresi statistik, juga dikenal dengan regresi linear, adalah metode statistik yang menyelidiki fungsi potensial yang berkorelasi satu sama lain dan makhluk dari asumsi independensi pengamatan. Yang ketiga, penyebab. Sebab akibat secara khusus mengacu pada ketika suatu peristiwa secara langsung mempengaruhi peristiwa lain, dan itu dapat diukur dengan melihat hasil eksperimen dan analisis. Selanjutnya ada jenis-jenis data dalam penelitian. Jenis-jenis data dalam sebuah penelitian terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sifatnya, skala pengukurannya, dan sumbernya. Jenis-jenis data berdasarkan sifatnya. Ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah bentuk interpretasi data. Fungsinya adalah menerjemahkan data mentah ke dalam uraian eksplanasi dan deskripsi. Yang kedua ada data kuantitatif, adalah data penelitian yang berbentuk angka, data statistik, dan dapat dilakukan analisis. Lalu ada jenis-jenis data berdasarkan skala pengukurannya, yaitu ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal adalah data yang diperoleh dengan mengkategorisasikan berdasarkan jenis tertentu. Lalu ada data ordinal, adalah data yang diambil dengan cara mengkategorisasikan berdasarkan peringkat, hubungan, dan ranking. Data ordinal adalah data yang bertingkat. Lalu ada data interval, adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran. Lalu yang terakhir ada data rasio, adalah data yang didapatkan dengan melakukan pengukuran. Data interval dan data rasio itu kurang lebih sama ya teman-teman, cara pengukuran. Cara menghitungnya yaitu sama, yaitu dengan cara pengukuran. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis data berdasarkan sumbernya, yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah pengambilan objek data penelitian yang dilakukan secara individual atau perorangan. Data ini diambil langsung dari sumbernya. Data primer memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan data primer, yaitu antara lain kelengkapan data disesuaikan dengan selera dan keterkaitan peneliti. Lalu hasil penelitian objektivitas di lapangan sehingga sulit untuk dimanipulasi secara statistik. Lalu ada lagi yaitu lebih terkini karena tema yang diteliti adalah hal-hal yang baru terjadi saat ini. Lalu yang terakhir, kelebihannya yaitu relevan sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Kemudian untuk kelemahan data primer yaitu pengambilan data yang membutuhkan waktu yang lama, lalu memakan biaya dan tenaga yang besar, serta sampel tidak valid berlaku ketika peneliti mengambil sampel yang tepat. Lalu ada juga
data sekunder. Data sekunder adalah pengambilan objek data yang dilakukan secara tidak langsung. Data sekunder memiliki kelebihan dan kelemahan, yaitu kelebihan data sekunder. Kelebihannya yaitu pengambilan data lebih murah, lalu pengambilan data tidak memakan waktu yang lama. Karena ini sekunder ya teman-teman, jadi bersifat sudah diolah. Lalu ada lagi pengambilan data dapat diakses secara gratis. Kemudian ada kelemahan data sekunder. Yang pertama, jika tidak pandai dan teliti, maka apa yang didapatkan bisa jadi sudah ketinggalan zaman. Yang kedua, jika data yang kadaluarsa akan mempengaruhi hasil penelitian dan kesimpulan peneliti yang diambil nantinya. Tentu hal ini tidak boleh terjadi ya teman-teman, karena bisa membuang-buang waktu kita untuk menghitung data lagi dan menguji data lagi. Lalu selanjutnya ada materi tentang populasi dan sampel. Populasi dan sampel merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Dengan penentuan jenis objek penelitian ini, peneliti bisa menentukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang sedang terjadi. Populasi dan sampel itu sangat penting dalam sebuah penelitian ya teman-teman, karena tanpa populasi dan sampel, maka sebuah penelitian tidak dapat dilakukan. Apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Misalnya, 1.000 orang dikatakan sebagai populasi karena terkait dalam suatu penelitian. Kemudian pada pendapat lain mengatakan bahwa secara harfiah pengertian populasi adalah seluruh variabel yang terkait dengan topik pada penelitian. Lalu kita masuk pada sampel. Apa sih itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga contoh. Nilai hitungan yang diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.